Lalu kenapa Nabi kita itu diberi nama Muhammad? Kenapa Nabi kita diberi nama Muhammad? Maka ada satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa nama engkau itu Muhammad? Maka Rasulullah jawab, di antara Allah memberikan nama saya Muhammad agar membingungkan orang-orang kafir. Agar membingungkan orang. Muhammad artinya apa? Orang terpuji. Maka ketika Abu Jahal cari Nabi, jumpa dengan Nabi, ya Muhammad pendusta. Kalau diartikan, wahai orang terpuji, si pendusta, kan nggak nyambung. Masa ada orang terpuji punya sifat pendusta? Maka bingung. Sehingga ada orang dijumpai oleh Abu Jahal, ditanya, mana orang yang celaka tadi, orang yang terhina? Siapa orang terhina? Maksudnya Abu Jahal adalah Muhammad. Siapa orang yang terhina? Itu Muhammad. Oh, Muhammad itu orang terpuji. Untuk membingungkan. Kalau kita kan itu sebuah nama. Kalau orang Arab langsung paham dia maknanya. Kita Islam dari lahir. Islam dari lahir. Belajar ngaji dari kecil, ya, belajar ngaji dari kecil. Tapi kadang membaca Quran nggak ada yang menyentuh ke dalam hati kita. Ya, kita baca Quran tapi nggak tersentuh. Sayyidina Umar ibnul Khattab dalam keadaan kafir mendengar adiknya lagi ta'lim baca Quran. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dalam surah Thaha. Langsung masuk padahal Sayyidina Umar belum Karena apa? Bisa memahami makna ini, kalimat ini bukan buatan manusia. Nggak mungkin ada manusia berani membuat kalimat seperti ini. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Nggak ada yang berani. Kalau ada kalimat seperti itu, nah ini berarti memang dari Tuhan. Maka Sayyidina Umar langsung cari adiknya, mau jumpa Nabi. Untuk apa? Masuk Islam. Kita baca Quran tadarusan, Bismillahirrahmanirrahim, malah temannya jadi tertidur, nggak tersentuh dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena tak paham. Tak paham. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam tadi adalah sebuah ungkapan kita. Kita yakini, kita ungkapkan, kita yakini dengan hati kita. Karena di dalam kitab dijelaskan orang kafir itu ada 3 macam. Ada kafir karena keyakinan, ada kafir karena ucapan, ada dia ini kafir karena perbuatan. Kalau kafir karena keyakinan, dia memang biasanya memang kafir, nggak punya iman sama sekali. Kalau kafir dalam ucapan, seperti yang kemarin dalam pembahasan Ustadz Anwar, apa? Dajjal Tuhanku, ya, kurang lebihnya seperti itu, nggak jelas, nggak ada itu Tuhan tuh. Udah dia jadi jatuh kepada kekafiran. Kalimatnya mendatangkan dampak yang buruk. Iyalah dah rezeki itu dari Tuhan. Kalau ndak karajo mana dapat kepeng. Kan sudah menyalahi omongan kita. Memang rezeki dari Tuhan, kalau nggak kerja manalah dapat. Seolah-olah harus kita yang bertenaga, kita yang bekerja bisa menghasilkan uang tersebut. Padahal kita kerja setengah mampus di tengah laut sana berbulan-bulan. Kalau Allah nggak kasih rezeki, apa? Alah, saja 100, ya kan? Udah sebulan di tengah laut, nggak dapat apa-apa.
menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah ketentuan dari Allah. Kerja pun kita siang malam banting tulang, lembur pun kita, kalau tak dikasih rezeki sama Allah, kita mau bilang apa? Maka jangan sampai ucapan-ucapan kita menyebabkan kekufuran kepada kita. Kemudian perbuatan-perbuatan tingkah laku. Perbuatan tingkah laku kadang juga datang. Ya, datang. Wah, udah mendung. Kadang entah apa dilemparkan ke atas seng. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan celana dalam dilemparkan biar gak jadi hujan. Perbuatan-perbuatan tadi mendatangkan kekufuran. Mau dikasih rahmat sama Allah ditolak, ya kan? Kadang macam-macam. Maka kita harus teliti, jangan sampai ucapan kita, jangan sampai perbuatan kita ini mendatangkan kekufuran kepada kita. Nandak ke mana? Nandak ke apa tuh dulu Pak? Ke Tuan Guru tuh. Mengapa? Mau minta doa. Biasanya kalau minta doa kasih itu pasti langsung diijabah. Sehingga mendatangkan keyakinan kepada dia, kepada orang tersebut, bisa mendatangkan suatu pertolongan keajaiban. Maka Imam Nawawi mengatakan berhala itu ada dua macam. Berhala itu ada dua macam. Ada namanya berhala kasib, ada namanya berhala latif. Berhala kasib adalah berhala yang terlihat oleh kasat mata. Seperti contohnya dia menyembah patung, menyembah pohon, menyembah apa lagi? Menyembah benda-benda yang terlihat oleh mata. Padahal benda-benda berhala tadi hanya naik pangkat. Yang aslinya kayu di tengah hutan dipahat berubah menjadi patung, naik pangkat jadi Tuhan. Ya, jadi Tuhan. Sisa pahatannya jadi kayu turun pangkat. Yang terukir naik pangkat jadi Tuhan. Berhala yang terbuat dari batu, padahal batu-batu yang kita duduk di pinggir jalan, diangkat, diantar ke tempat tukang pahat. Buatkan dulu Tuhannya, kepalanya model begini, tangannya model begini. Ya. Kenapa nggak tukang pahatnya dijadikan Tuhan? Soalnya dia bisa bikin Tuhan. Naik pangkat batu yang di pinggir sungai, dibawa ke tukang pahat, jadi berhala, jadi Tuhan. Maka ini dikatakan adalah berhala kasib, berhala yang bisa dilihat oleh kasat mata. Ada juga berhala yang latif, nggak terlihat oleh kasat mata, menyembah jin, menyembah setan, menyembah ruh, menyembah cahaya, nggak terlihat oleh kasat mata, dia sembah. Kemudian ditambahi lagi, ada juga berhala latif itu, yaitu berupa hayalan di dalam pikiran. Jadi kalau orang menghayalkan Tuhan, oh Tuhan tuh macam ko kapolonyo, macam ko tangannya, dia membayangkan zatnya tuh Tuhan, maka itu juga dikatakan sedang menyembah berhala latif, berhala yang tak terlihat. Maka kita dikatakan oleh Nabi, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kalian berpikir tentang zatnya Allah. Macam mana tangannya Tuhan tuh? Macam mana kepalanya Tuhan tuh? Maka itu dikatakan oleh para ulama kita sama seperti menyembah berhala. Sama dengan menyembah berhala. Makanya nggak usah dihayal-hayalkan, nggak usah dibayang-bayangkan. Maka Imam Ghazali mengatakan
orang yang di dalam pikirannya, pikiran kita beda-beda. Nanti bapak ini mikir Tuhan tuh macam begini tangannya, bapak ini mikir Tuhan, otak kita berbeda-beda, cara pemikiran kita berbeda-beda. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang membayangkan Tuhan, imannya tetap benar, tapi dia menyimpang di dalam keyakinannya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, segala sesuatu yang terbesit di dalam hati, terlintas di dalam pikiran tentang zatnya Tuhan, maka itu tidak seperti sama sekali. Enggak seperti itu Tuhan itu. Karena Tuhan itu adalah laisa kamitslihi syai'. Enggak mirip dengan apa? Kalau bisa Tuhan tadi terbayangkan, berarti Tuhan tadi terbatas. Kalau bisa kita bayangkan, oh macam ini rupanya Tuhan tuh, berarti Tuhan itu terbatas. Sedangkan Allah itu maha suci dari batasan waktu, maha suci dari batasan tempat dan segala macamnya. Nah, makanya kita jangan, kalau orang dulu mengatakan jangan tinggi-tinggi banget kaji tauhid tuh, menghayal-hayalkan Tuhan, beko gilo. Nah, itu orang dulu. Jadi anak-anak mau belajar ngaji takut-takut, beko gilo pulo. Padahal sebenarnya dia belajar karena tak berguru, akhirnya menghayal-hayalkan. Kalau dia ada guru-gurunya mengajarkan, wala tafakkaru fi dzatillah. Maka dulu Ummu Sulaim mau dilamar sama Abu Thalha. Ummu Sulaim mau dilamar sama Abu Thalha. Abu Thalha itu waktu itu belum masuk ke dalam Islam. Kemudian Abu Thalha itu bilang kepada Ummu Sulaim, "Hei Ummu Sulaim, aku mau melamar kamu." Kemudian Ummu Sulaim bilang, "Saya nggak mau dilamar sama kamu karena kamu masih nyembah berhala. Jadi gimana? Kamu tinggalkan berhala kamu. Saya harus meninggalkan berhala baru bisa nikah sama kamu," kata Ummu Sulaim. Iya. Kata Ummu Sulaim, "Cobalah pikir, apa bedanya berhalamu, berhala yang menjadi Tuhanmu yang terbuat dari kayu sama kayu bakar di dapurku. Bahannya sama, cuman bentuknya yang beda." Maka Abu Thalha mikir, iya ya, sendok, zaman dulu kan sendoknya dari kayu ya, centongnya dari kayu. Maka Muslim bilang, apa bedanya centong saya ini, sendok saya ini sama Tuhan kamu tadi? Bahannya sama, bentuknya aja yang beda. Ini bentuknya sendok, itu bentuknya patung. Maka dipikir-pikir sama Abu Thalha, iya benar. Maka Abu Thalha pun langsung masuk Islam. Gara-gara mau melamar, ternyata perempuannya punya iman yang bagus. Akhirnya jadi asbab hidayah. Kata Ummu Sulaim, "Saya terima lamaranmu, maharnya cukup keimananmu masuk Islam tadi sudah diterima." Ummu Sulaim menerima lamaran Abu Thalha, maharnya dengan keimanan keislamannya Abu Thalha. Kalau kini mesti 30 juta, sampai 10 juta, 50 juta. Ada yang sampai ratusan juta. Alalahi anak, baru mulai lunas, cicilan mahar, mas kawin segala macamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita buang jauh-jauh hayalan kita. Cukup kita dengan melihat melihat ciptaan Allah. Wah, luar biasa gunung itu besarnya. Luar biasa Allah yang bisa menciptakannya dengan hanya sekali kejap saja langsung jadi. Maka kita diajarkan oleh Nabi SAW, beribadahlah kamu seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Kalau tak bisa, beribadahlah kamu seolah-olah kamu dilihat Allah. Sholat macam ada yang
melihat. Ya Ustaz, biasanya kalau tahajud ada yang mencali-cali, lain pula itu. Nah, yang mencali-cali kalau di tahajud itu kan kadang hanya halusinasi kita. Kemudian ma arkanul aqidatul islamiyah, apa rukun-rukun pondasi akidahnya Islam? Ai asasuha, yaitu maksudnya dasar-dasar pondasinya. Arkanul aqidatul islamiyah sittatu asya, rukun dasar-dasar akidah Islam itu ada 6. Yang pertama hiya al-imanu billahi ta'ala, yaitu